Nama saya Reja Rismaya dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan NIM 10206023 akan menjelaskan tentang mesin milling. Mesin milling ditemukan oleh Eli Whitney sekitar tahun 1818. Mesin ini diproduksi dengan digunakan sebagai pemotong terhadap benda kerja. Mesin milling adalah mesin yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dengan menggunakan cutter atau pahat pries yang berputar pada sumbu mesin. Mesin ini bisa digunakan baik pada permukaan sisi datar, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin ini dapat digunakan sebagai pengerjaan lanjutan atau finishing karena mesin ini mampu mengerjakan dalam keadaan benda kerja datar dan berlekuk yang berguna untuk menghaluskan dan meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Padilah dari Prodi Pemeliharaan Mesin tingkat 1 di Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin pries. Cara kerja mesin pries dan jenis pengerjaannya. Pengerjaan yang terjadi di mesin pries yaitu horizontal, yaitu benda kerja dijepit di suatu ragu mesin atau peralatan khusus atau dijepit di meja mesin pries. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah suatu pahat yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin wheeling. Berikut ini adalah langkah-langkah sebelum melakukan pengepraisan, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan benda kerjanya. Kemudian kita mengukur benda kerja dengan menggunakan kaliper dan menghaluskan sedikit permukaannya dengan menggunakan kikir. Lalu kita mengatur putaran spindle yang sesuai untuk jenis benda kerja. Kemudian menempatkan benda kerja yang akan diprais pada meja kerja. Kemudian mencari titik permukaan titik nol dan kemudian melakukan pemakanan pada masing-masing sisi. Lalu mengatur ketebalan pemakaiannya. Kemudian kita mencatat waktu yang diperlukan untuk satu pemakanan. Yang terakhir, kita mencatat keadaan akhir benda dari benda kerjanya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pengerjaan dari mesin pries. Yang pertama, men-pries datar. Pengerjaan ini dilakukan untuk membuat datar permukaan pada benda kerja. Kemudian ada men-pries sudut. Pengerjaan ini dilakukan untuk membentuk sudut dengan kemiringan tertentu pada benda kerja. Kemudian ada men-pries alur bentuk atau ukuran pahat pries yang digunakan untuk men-pries alur yang tergantung dari bentuk alur itu. Kemudian yang terakhir ada men-pries ekor burung. Pengerjaan datar men-pries untuk membentuk alur atau celah ekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin pries. Berdasarkan pada mesin scrap terdapat bagian-bagian yang ada pada mesin pries. Adapun bagian-bagian dari mesin scrap antara lain yang terdiri dari beberapa bagian komponen seperti berikut. Dan berikut merupakan bagian-bagian dari mesin pries. Yang pertama ada lengan, berfungsi untuk memindahkan arbor. Terus yang kedua ada penyongkong arbor. Yang ketiga ada tuas, berfungsi untuk menggerakkan meja secara otomatis. Terus yang keempat ada nok pembatas,
berfungsi untuk membatasi jarak gerakan otomatis. Terus yang kelima ada meja mesin yang berfungsi untuk memasang benda kerja dan perlengkapan mesin. Yang keenam ada engkol, berfungsi untuk menggerakkan meja dalam arah memanjang. Terus yang ketujuh ada tuas pengunci meja. Yang kedelapan adalah ada baut penyetel untuk menghilangkan getaran meja. Terus yang kesembilan juga ada engkol. Di sini engkol ada 4 jenis. Engkol yang kedua berfungsi untuk menggerakkan meja dalam arah melintang. Terus engkol yang ketiga berfungsi untuk menggerakkan lutut dalam arah tegap. Terus yang ke-11 ada tuas untuk mengunci meja. Yang ke-12 ada tabung pendukung dengan bang beruril yang berfungsi untuk mengatur tingginya meja. Terus yang ke-13 ada lutut, tempat untuk kedudukan tempat meja. Yang ke-14 ada tuas untuk mengunci sadel. Terus yang ke-15 ada alas meja yang berfungsi untuk tempat kedudukan untuk alas meja. Yang ke-16 ada tuas untuk mengubah kecepatan motor listrik. Yang ke-17 ada engkol meja. Yang ke-18 ada tuas untuk mengatur angka kecepatan spindle dan pisau vries. Yang ke-19 ada tiang untuk mengatur turun naiknya meja. Yang ke-20 ada spindle untuk memutar arbor dan pisau vries. Dan yang terakhir ada tuas untuk menjalankan mesin. Sekian dari saya tentang bagian-bagian dari mesin vries. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hamam dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang dengan NIM 10206015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin vries. Yang pertama, mesin vries tegak atau vertikal adalah suatu mesin vries yang arbornya tegak atau vertikal, sedang mejanya dapat bergerak ke arah memanjang atau longitudinal dan cross-slide, naik turun atau melintang. Bagian-bagian mesin vries tegak yang pertama ada spindle, kepala, tuas otomatis, kolom, engkol ke arah memanjang, engkol ke arah naik dan turun, alas mesin, handle ke arah melintang. Selanjutnya ada mesin yang kedua mesin vries mendatar atau horizontal. Mesin vries horizontal dibedakan lagi mesin vries horizontal dibedakan lagi menurut fungsinya, yaitu ada 2. Yang pertama mesin vries sederhana atau plain milling machine, dan yang kedua mesin vries universal atau universal milling machine. Yang pertama, mesin vries mendatar atau horizontal adalah suatu mesin vries yang arbornya mendatar sedang mejanya dapat bergerak ke arah memanjang atau longitudinal dan cross-slide, naik turun atau melintang. Mesin vries horizontal sederhana, bagian-bagian mesin vries horizontal itu diantaranya yang pertama ada lengan penahan arbor, selanjutnya tuas otomatis meja memanjang, meja atau bed machine, handle penggerak meja memanjang, tuas pengunci meja mesin, handle penggerak meja memanjang, tuas pengatur feeding, engkol untuk ke arah naik dan turun, lutut, ulir pendukung, alas bodi, tuas pengunci saddle, tuas kecepatan arah otomatis dan meja melintang, dudukan meja atau bed mesin, body mesin, tiang, spindle mesin, lengan penahan arbor, dan tombol on off. Yang kedua ada mesin vries universal. Mesin vries universal adalah suatu mesin vries dengan kedudukan arbornya mendatar dan gerakan mejanya dapat ke arah memanjang atau longitudinal, melintang atau cross slide, naik turun, dan dapat diputar membuat
sudut tertentu terhadap bodi mesin. Bagian-bagian mesin press universal, yang pertama ada lengan, penyokong arbor, tuas otomatis, nok pembatas, meja mesin, engkol ke arah memanjang, tuas pengunci, baut penyetel, engkol ke arah melintang, engkol untuk ke arah naik turun, tuas pengunci meja, tabung pendukung, lutut atau keni, tuas pengunci saddle, alas meja, tuas perubah kecepatan motor, listrik, tuas penunjuk kecepatan putaran, tiang atau kolom, spindle mesin, dan tuas untuk menjalankan mesin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Maulana Islami dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang dengan NIM 10206001 akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama mesin press. Yang kedua, fungsi dari mesin press tersebut. Yang pertama ada bagian-bagian utama mesin press. A. Badan mesin. Kedua, B. Armnya. Ketiga, meja mesin. Keempat, dudukan meja. Kelima, lutut. Dan keenam, alas mesinnya. Kemudian fungsi mesin press. Dengan berbagai kemungkinan gerakan meja, mesin press dapat digunakan untuk membentuk bidang-bidang pada kerja diantaranya: A. Bidang rata datar, B. Bidang rata datar miring, C. Bidang siku, kemudian D. Bidang sejajar, E. Alur lurus dan mengelingkar, F. Sisi banyak berat benturan atau tidak. Kemudian selain benda kerja di atas, ada beberapa bentuk lain dari benda-benda yang lebih banyak dipakai. Bentuk benda ini bergantung kepada bentuk pisaunya dan gerak-gerakan yang diberikan kepada benda tersebut, dan juga peralatan yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, diantaranya yaitu A. Roda gigi lurus, B. Roda gigi helik, C. Roda gigi payung, D. Roda gigi cacing, 4. Eksentrik, 5. Ulir pada bagian bidang datar, kemudian G. Ulir cacing yang mempunyai kisaran besar atau yang tidak mampu dikerjakan di mesin bubut. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ri Sofian dari Prodi Pemeliharaan Mesin. Nomor induk mahasiswa 102060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari mesin press. Jadi, mesin press adalah salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam keadaan permukaan sisinya sisi tegak, miring, datar, dan roda bergerigi. Mesin perkakas ini mengerjakan suatu benda kerja dengan menggunakan pahat, miring, atau cutter. Jadi tenaga dari mesin press ini berasal dari tenaga listrik yang diubah menjadi tenaga gerak yang diteruskan ke transmisi dan menghasilkan gerak putar pada spindle atau meling.